Pelajari hal-hal berikut kalau kamu mau masuk ke PTN Impian melalui jalur SNBP. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Eka Tutrika dari Sunaya. Akrab dipanggil Riki. Saat ini aku adalah mahasiswa aktif semester 2 program studi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Bagi kalian yang masih bingung ataupun stres dengan SNBP yang semakin dekat, tenang teman-teman, aku pernah di fase seperti kalian, fase dimana satu keputusan itu rasanya menentuin seluruh hidup seperti itu ya. Nah, maka di video ini aku mau sedikit cerita, tetapi bukan ngasih rumus untuk lolos SNBP, tetapi lebih ke hal-hal yang aku pelajari selama aku memperjuangkan PTN Impian seperti itu. Nah, kali ini aku mau sedikit men-share mengenai 3 hal yang jangan sampai kalian lakukan dan 3 hal yang harus kalian lakukan. Jadi, simak videonya ya. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu teman-teman, ini beneran pure dari pengalaman aku pribadi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pengalaman lainnya ataupun mungkin ingin sedikit share tips-tips lainnya, bisa ya tambahin di kolom komentar. Oke, yang pertama adalah untuk bagian yang jangan sampai kalian lakukan, atau 3 hal yang jangan sampai kalian lakukan. Yang pertama itu jangan sampai kalian terlalu santai dan gak nyari tahu tentang kampus impian kalian atau PTN impian kalian. Guys, please mulai sekarang mumpung masih ada waktu, kalian harus banget untuk cari tahu mengenai PTN impian kalian gitu loh. Banyak banget yang mikir kalau nanti aja deh nyari taunya, toh juga nilaiku sudah aman, prestasiku banyak gitu-gitu. Please teman-teman jangan punya pikiran itu. Kalian harus mempersiapkannya dari awal. Karena biasanya masalahnya itu bukan dari nilai teman-teman ataupun dari prestasi kalian, tapi ketidaktahuan kalian, mulai dari mengenai keketatan dari prodi yang kalian mau, lalu kuota yang disediakan itu berapa, lalu peluang kalian di sana itu berapa. Nah, itu yang benar-benar harus teman-teman cari tahu gitu loh. Dan yang paling bahaya, kalian baru sadar semuanya itu di waktu yang telat, atau bahkan kalian sudah finalisasi untuk pilihan SNBP gitu. Jadi jangan sampai kalian nyesel, dan mulai dari sekarang detik ini cari tahu mengenai sistem-sistem ataupun kuota-kuota dari prodi yang kalian mau di kampus impian kalian atau PTN impian kalian gitu ya. Oke, next, yang kedua itu jangan sampai kalian gak belajar SNBT. Yes, aku waktu itu walaupun lolos SNBP teman-teman, tapi aku bener-bener gak mempersiapkan SNBT at all. Jadi please jangan dicontoh, karena gimana pun SNBT itu tetap penting teman-teman, tetap penting. Karena change yang besar itu di sana kalau dibandingin sama SNBP. Jadi boleh kalian untuk fokus ke SNBP gitu ya, tapi tetap harus mempersiapkan SNBT dengan baik, mulai mengerjakan tryout atau ikut bimbel, itu boleh banget teman-teman. Karena kalau SNBP kalian gak sesuai harapan, yang bikin drop itu terkadang bukan hasilnya gitu, tapi stres dan panik kita karena kita nggak mempersiapkan untuk SNBT gitu ya. Jadi teman-teman harus banget untuk belajar SNBT atau belajar UTBK dan ya mempersiapkan dari awal gitu, karena kan jaraknya juga pendek ya SNBP ke SNBT gitu ya. Lalu yang ketiga, jangan sampai kalian nggak punya plan B atau rancangan atau rencana cadangan seperti itu ya, untuk ke baik itu PTN lainnya ataupun PTS gitu ya teman-teman. Dari sekarang sudah mulai harus dipikirin, kalau semisal aku nggak diterima di PTN A, B, C, itu aku mau ke PTN mana ya, atau aku mau ke PTS mana ya. Mulai cari info-info mengenai beasiswa juga teman-teman, karena ini sering banget kejadian kita terlalu yakin sama satu jalur gitu ya, sampai kita melupakan di sekitar kita gitu loh. Jadi teman-teman mulai banget harus cari informasi, terutama beasiswa sih, itu yang paling penting. Dan jangan sampai setelah pengumuman kalian kecewa dan akhirnya harus ngebuang 1 tahun lagi untuk masuk PTN gitu ya. Oke,
teman-teman, itu hal-hal yang selama aku memperjuangkan PTN impian itu yang aku lakukan, dan aku mau teman-teman jangan sampai ngelakuinnya ya. Waktu itu aku nggak nyari tahu mengenai PTN impian gitu, aku kiranya aman lah gitu, itu please jangan dicontoh. Lalu aku juga nggak belajar SNBT, itu jangan dicontoh banget teman-teman, itu nilai utamanya ya, jangan banget untuk dicontoh. Lalu tidak mempersiapkan rencana cadangan gitu, jangan banget teman-teman, karena di luar sana tuh banyak beasiswa-beasiswa yang kredibel, beasiswa-beasiswa yang bagus tentunya, jadi teman-teman bisa banget untuk ya jadikan cadangan gitu. PTS juga sekarang udah banyak yang bagus-bagus itu ya. Nah, lalu selanjutnya dari hal yang jangan sampai kalian lakukan, ini hal yang aku lakukan dan aku juga mau teman-teman untuk lakukan gitu ya. Jadi teman-teman harus banget ngelakuin hal-hal ini, terutama 3 hal ini, karena ini yang harus banget kalian siapin mulai dari sekarang sebelum pengumuman SNBP nanti. Oke, yang pertama dan yang paling pertama itu teman-teman harus mulai dari sekarang mempersiapkan mental. Yes, betul. Banyak dari mereka yang ketika nggak lolos SNBP itu drop, itu hancur, kecewa gitu ya. Sedih boleh banget teman-teman, kecewa boleh banget dengan diri sendiri. Tapi teman-teman harus bisa bangkit lagi, harus bisa fight lagi, karena SNBP itu baru awal gitu loh. Masih banyak jalur-jalur gitu yang bisa kalian tempuh gitu ya. Jadi teman-teman harus banget untuk mempersiapkan mental kalian, dan ya bisa dibilang jangan menaruh harapan terlalu besar di SNBP terutama ya. Karena SNBP itu bukan cuma soal keterima atau enggak teman-teman, tapi soal seberapa siap kalian untuk menerima hasilnya gitu ya. Semakin kalian bodo amat gitu ya, semakin kalian ya apatis terhadap hasilnya, itu sepertinya loh ya, itu bisa lebih baik untuk kesehatan mental kalian sendiri. Jadi ya siapkan mental dari sekarang gitu ya. Oke, next, kalian harus banget mulai dari sekarang itu selain cari tahu mengenai info-info ataupun lingkungan-lingkungan mungkin ya dari PTN impian kalian, harus banget cari tahu mengenai data dari prodi kalian. Ya, sini masih selinier dengan poin pertama dari hal yang jangan sampai kalian lakukan tadi ya. Kalian harus banget untuk lihat pertama kuotanya, lalu keketatannya, passing grade-nya gitu. Karena biasanya selagi nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya, biasanya kuota yang ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri itu sama teman-teman dari tahun ke tahun, dan untuk keketatannya biasanya sama melihat dari pendaftarnya gitu ya, biasanya itu sama gitu. Tapi ini bukan buat nakut-nakutin ya teman-teman ya, ini biar supaya kalian melangkah dengan sadar aja gitu, karena mimpi itu penting, tapi mimpi yang dipersiapkan dengan baik itu jauh lebih penting gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, menurutku pribadi, kalau ada yang nggak setuju boleh banget tambahin komentar di bawah ya. Menurutku idealis itu lebih baik daripada realistis, terutama untuk SNBP ya teman-teman. Kenapa? Karena gitu loh, kalau menurutku kita nggak bisa bilang juga ketika kalian realistis itu change-nya lebih besar. Kalau menurutku ya, menurutku kalian nggak bisa juga bilang kalau realistis itu kalian pasti keterima gitu ya. Jadi daripada teman-teman sekalian itu kecewa nantinya ataupun malah menyesal gitu ya, karena penyesalan selalu datang di akhir ya, lebih baik teman-teman itu YOLO dengan pilihan hatinya gitu. Jadi idealis gitu ya, karena ya kita nggak pernah tahu gitu change-nya seberapa gede, karena SNBP itu jalur langit banget. Walaupun teman-teman sudah seperti yang aku bilang cari keketatannya, passing grade-nya, tapi tetap nggak ada yang tahu, karena pesaing-pesaing kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya, kan kalian nggak mungkin gitu kenal dengan seluruh pesaing kalian. Jadi lebih baik kalian itu ya bisa dibilang nekat ya mungkin ya, tapi nggak apa-apa, karena
ya seperti yang udah aku bilang dari awal, jangan berharap apapun. Jadi ketika kalian gagal, ya udah gitu loh. Tapi ketika kalian keterima di idealis, itu rasanya luar biasa teman-teman. Sama seperti yang aku rasakan tepat 1 tahun yang lalu, itu aku udahlah idealis aja, karena realistis gak ada jaminan untuk keterima juga kan. Jadi lebih baik idealis gitu loh. Ya itulah mungkin ya sedikit hal-hal yang bisa aku share berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Kalau teman-teman pengen nambahin boleh banget ya di kolom komentar mengenai 3 hal yang harus banget tiga hal yang jangan sampai kalian lakukan, dan 3 hal yang harus banget kalian lakukan. Itu ya berdasarkan pengalaman pribadi aku. Ya aku mungkin untuk closingan ngasih pesan gitu ya, mungkin ya dikit ya. Ya bagi kamu sekarang yang agit-agit, yang sedang memperjuangkan SNBP, itu semangat ya, gak ada yang gak mungkin kok teman-teman. Semangat. Yang perlu kalian ingat itu kalian gak lagi balapan atau gak lagi bertarung dengan siapa-siapa. Kalian cuma lagi belajar untuk dewasa aja gitu ya. Fase dari SMA menuju perguruan tinggi, fase dari siswa menuju mahasiswa gitu ya. Apapun hasilnya nanti untuk pengumuman SNBP, selama kalian berjuang dan sadar gitu ya, jujur, itu bukan kegagalan teman-teman, itu proses gitu ya. Semangat aja dan jangan sampai terlalu sedih, jangan sampai terlalu down. Kalian harus bisa untuk bounce back, kalian harus bisa untuk fighting gitu ya, karena masih banyak banget jalur-jalur di luar sana yang mungkin rezeki kalian memang bukan di sini gitu, dan rezeki kalian mungkin lebih besar lagi, karena aku percaya Tuhan itu maha adil. Dia lebih tahu mana yang baik buat kita daripada kita sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu sedikit tips-tips dari aku teman-teman. Ini pure dari pengalaman pribadi aku ya. Aku disclaimer sekali lagi, pure dari pengalaman pribadi aku. Kalau memang ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Kalau memang ada yang ingin menerapkannya juga boleh banget. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil yang terbaik ya. Thank you semuanya, dadah.